Kita melihat apa yang sudah divonis buat Sambo. Masyarakat ini seperti anak kecil, anak bocah yang diberikan gula-gula yang banyak. Sehingga anak kecil ini, bocah ini tergiur, girang, menikmati gula-gula itu. Nah, habis menikmati gula-gula itu gembira, pada sakit. Cuman kita melihat ada peluang-peluang yang bisa dikatakan semuanya itu bisa berbalik. Dengan gertak sambalnya boleh dikatakan hakim berani memonis hukuman mati, akan tetapi kita bisa melihat nanti itu semuanya bahkan bisa berangsur-angsur bebas. Kemudian kasasi mungkin bisa jadi 15 tahun. 15 tahun nanti menjalanin daripada remisi. Pembebasan remisi, kemudian dapat potongan hari raya, dapat potongan hari-hari besar, potongan daripada tanggal-tanggal merah. Kemudian juga nanti mungkin bisa dijadikan, mungkin bisa tinggal 7 tahun setengah. Kemudian PK, pembebasan bersyarat, dan PB, pembebasan bersyarat. Akhirnya mungkin paling hebat 5 tahun atau 2 tahun setengah. Sambo nanti menjalanin daripada hukuman. Bisa jadi 2024 Sambo ini bebas. Kalau ini yang sudah jelas terang benderang korban nyawa dan pembunuhan berencana 340 lolos, maka sungguh keadilan ini sudah hilang dari Indonesia. Kita tinggal hanya menerima keprihatinan, jangan berharap untuk kilometer 50. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa berdiskusi kembali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini betul-betul menjadi bahan pertimbangan. Karena kami-kami ini pasti mewakili daripada umat Islam, sebagian umat Islam, khususnya Spirit 212. Kita melihat apa yang sudah divonis buat Sambo. Masyarakat ini seperti anak kecil, anak bocah yang diberikan gula-gula gitu. Yang diberikan gula-gula yang banyak. Sehingga anak kecil ini, bocah ini tergiur, girang, menikmati gula-gula itu. Nah, habis menikmati gula-gula itu gembira, pada sakit gigi. Ada yang batuk-batuk, kan? Ada yang pilek. Itulah kasus Sambo seperti itu, masyarakat dijejelin. Seakan-akan hukum ini adil ya. Kita berharap untuk bisa adil. Keadilan ini bisa ditegakkan gitu. Cuman kita melihat ada peluang-peluang yang bisa dikatakan semuanya itu bisa berbalik. Dengan gertak sambalnya boleh dikatakan hakim berani memonis hukuman mati, akan tetapi kita bisa melihat nanti itu semuanya bahkan bisa berangsur-angsur bebas. Bisa ada langkah-langkah hukum yang kita melihat masih ada beberapa tahapan-tahapan. Mulai nanti ketemu banding, kemudian juga nanti bisa kemudian kasasi, kemudian jadi begitu juga PK. Itu masih beberapa tahapan, belum lagi ada RUU KUHP yang sudah disahkan, yang terhukum mati ini masih ada diberikan kesempatan untuk 10 tahun hidup. Gitu. Kesempatan 10 tahun hidup ini untuk bisa dinilai kondisi kebaikannya. Nah, ini menjadi ajang peluang untuk para pelaku nanti hukuman mati itu untuk bisa lolos dari jerat hukuman mati. Kalau ini satu sisi kita melihat, satu sisi yang dimana
selain daripada banding nanti kemudian juga kasasi, mungkin dari peninjau dari PK kembali, itu salah satunya bisa. Akan tetapi nanti banding bisa mungkin seumur hidup, kemudian kasasi mungkin bisa jadi 15 tahun. 15 tahun nanti menjalanin daripada remisi, pembebasan remisi, kemudian dapat potongan hari raya, dapat potongan hari-hari besar, potongan daripada tanggal-tanggal merah, kemudian juga nanti mungkin bisa dijadikan, mungkin bisa tinggal 7,5 tahun, kemudian PK pembebasan bersyarat dan PB pembebasan bersyarat, akhirnya mungkin paling hebat 5 tahun atau 2,5 tahun. Sambo nanti menjalani daripada hukuman, bisa jadi 2024 Sambo ini bebas gitu. Yang ini yang kita khawatirkan. Artinya kasus kilometer 50 yang jelas dan terang saja itu kita masih jauh daripada harapan kita untuk keadilan ini bisa tegak. Karena masih ada beberapa proses, apalagi kilometer 50. Nah, kilometer 50 ini padahal Sambo juga sudah bicara langsung bahwa dia menolak daripada CCTV. CCTV itu merupakan novum apa yang disampaikan oleh Kapolri untuk daripada silahkan untuk mengajukan kembali kalau sudah ada novum. Nah, itu novum salah satu yang ada di tangan Sambo. Nah, itu kan CCTV kemanain, hasil rekamannya kemanain gitu. Itu yang kita pertanyakan, itu yang perlu sampai saat ini. Kamera itu masih misterius. Kamera yang bagaimanapun yang aslinya semuanya itu masih misterius. Apalagi CCTV daripada kejadian kilometer 50. Sambo cuman mungkin menggertak vonis hukuman mati ini, menggertak untuk bisa dibongkar. Dia akan bernyanyi. Dari pertama awal kasusnya Sambo 10 bulan yang lalu di program acara ini sendiri gitu. Itu sudah saya sampaikan, menyanyilah yang merdu untuk Sambo. Sambo nyanyilah merdu. Nah, sekarang kesempatan untuk nyanyi merdu. Untuk nyanyi merdu, jangan sampai Sambo ini kena menjadi dikorbankan untuk menjalankan, walaupun nanti buntut-buntutnya sangat ringan atau bahkan bebas, itu jangan sendirian lah, ajak yang lain lah gitu. Siapa aktor intelektualnya sebagai daripada yang punya rencana daripada pembunuhan kilometer 50 gitu. Karena kejadian apa yang dialamin ini kan spontan Joshua, tapi di balik itu ada kejadian-kejadian yang harus dibongkar yang lebih dahsyat daripada kematian satu orang, melainkan kematian 60 orang yang tidak sama sekali bersalah, yang saya jamin tidak membawa senjata apapun, bahkan tongkat standar untuk pengamanannya pun nggak dibawa. Standarnya pengamanan tongkatnya nggak dibawa, apalagi senjata tajam, apalagi senjata api. Nah, maka kesempatan ini saya sampaikan untuk kita harus jeli, semuanya harus bisa memantau daripada reaksi daripada persidangan ini, lanjutan tahapan-tahapan itu harus kita bisa juga mengambil langkah ke depan. Ini adalah pertaruhan daripada wibawa hukum daripada di Indonesia. Kalau ini yang sudah jelas terang benderang korban nyawa dan pembunuhan berencana 340 lolos, maka sungguh keadilan ini sudah hilang dari Indonesia. Kita tinggal hanya menerima keprihatinan, jangan berharap untuk kilometer 50. Karena kita melihat keadilan sudah tumpul di Indonesia ini, yang kita melihat langkah-langkah ke depan banyak kepentingan politik. Dan RUU KUHP itu yang sudah disahkan, kita melihat itu adalah yang sudah direncanakan, yang sudah betul-betul dipaksakan untuk disahkan. Sebegitu hebatnya Sambo sampai untuk dipersiapkan lepas daripada jerat hukum melalui daripada RUU KUHP ini. Ini yang sangat betul-betul yang kita prihatin. Kok bisa secepat itu berubah? Percis selesai daripada RUU KUHP itu disahkan, kemudian langsung vonis Sambo bisa dikeluarkan. Ini yang sangat betul-betul menjadi tanda tanya buat kita. Di mana itu apa yang disahkan jauh daripada logika hukum kita, daripada nalar hukum kita sepertinya tidak masuk. Kok bisa hukuman yang paling terberat setingkat daripada hukuman mati bisa ada peluang untuk tidak dihukum mati? Itu yang betul-betul mencoreng wibawa hukum kita, yang besok-besok setelah Sambo masih ada Sambo yang lainnya. Mungkin ada pembunuh, mungkin ada bandar narkoba, mungkin ada korupsi, atau orang yang bisa membocorkan rahasia negara ini, dianggap itu hal vonis sebagai kamuflase saja, sebagai untuk bisa dipercaya oleh masyarakat yang ternyata bisa mengelabui daripada kepenegakan hukum atau keadilan yang ada di Indonesia ini. Iya, Bang Novel, Bang Umin, sejauh ini tadi ada rekomendasi sebetulnya yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik.
atas kuasa hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam bentuk semacam memberikan pressure secara opini atau langkah-langkah untuk mendorong agar proses penyidikan dengan novum yang tersedia setidaknya yang direpresentasikan dari hasil vonis atas Bahar bin Smith, terus buku putih ya kalau nggak salah TP3, lalu kemudian audit Satgasus, apa yang sudah dilakukan. Terus yang kedua, Bang Novel, Bang Mukmin, sampai sekarang seperti apa kondisi keluarga korban atas vonis yang sudah ditetapkan terkait dengan 6 syuhada itu, Bang Novel, Bang Mukmin? Jadi alhamdulillah rumah ini setiap tahun nanti juga tanggal 25 Februari ada tablik akbar di mana orang tua syuhada itu salah satunya Ustadz Akse Syuhada yang memang Ketua FPI Jakarta Selatan, yang memang saya tinggal di Jakarta Selatan dan memang sudah menjabat lama. Karena saya dulu ketua FPI Jakarta Selatan tahun 2008. Sekarang justru ketua FPI Jakarta Selatan itu Ustadz Akse Syuhada yang orang tua daripada almarhum Faiz yang menjadi korban daripada kilometer 50 sampai saat ini. Beliau berjuang untuk bisa menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya agar peristiwa ini menjadi boleh dikatakan cerminan menjadi cerminan cerminan daripada wibawa hukum yang ada di Indonesia. Karena itu jelas sangat jauh daripada keadilan yang sangat menyakitkan daripada keluarga korban. Keluarga korban ini sangat betul-betul menyakitkan, betul-betul karena kenapa? Selain udah dibantai secara keji dan biadab, kemudian difitnah sedemikian rupa, sampai saat ini bahkan dengan arah daripada pembantaian daripada laskar ini, itu adalah pintu gerbang untuk membubarkan FPI. Ini sangat keji luar biasa. Ini sangat zalim, perbuatan yang sangat zalim yang boleh dikatakan ini dalam Islam adalah kemungkaran yang betul-betul kemungkaran yang paling akbar. Gimana tidak dikatakan kemungkaran paling akbar? Karena kemungkaran mereka mempertontonkan tidak adilan dengan secara terang-terangan, betul-betul menghabiskan daripada salah satu organisasi yang mereka rekayasa demikian rupa yang bukan semestinya. Ketika itu bukan wilayah daripada wilayah hukum Fadil Imron, kok bisa-bisanya wilayah Jawa Barat itu masuk daripada kilometer 50 Jawa Barat. Seharusnya Kapolda Jawa Barat yang memberikan statement atau daripada pernyataan-pernyataan. Tetapi dengan begitu luar biasa, berlebih-lebihan sehingga sampai bukan wilayahnya ada apa Fadil Imron ini bisa memberikan komen bukan di wilayah hukumnya. Kemudian kok bisa daripada Kodam Jaya ketika itu Maijen Dudung Abdurrahman yang bukan daripada wilayah hukumnya juga itu bisa berkomentar. Bahkan ada Hendra Kurniawan yang tersangkut kasus Joshua yang membeberkan bukti-bukti yang saya yakinin itu bukti palsu semua. Baik senjata apinya, celuritnya, samurainya itu jelas betul-betul sangat memfitnah daripada almarhum yang saya kenal dengan almarhum Faiz, karena memang Syuhada Akse ini masih ada hubungan saudara walaupun lewat sepupu saya itu masih bersaudara dengan beliau. Kemudian istrinya Ustadz Akse ini boleh katakan itu masih bersaudara dengan sepupu saya gitu. Ini kan bukan orang jauh bagi saya, itu Akse, Syuhada Akse itu bukan orang jauh, almarhum Faiz bukan orang jauh. Jadi saya betul-betul kenal, betul-betul tahu, betul-betul paham, betul-betul sangat menyakitkan buat kedua orang tua. Bagaimana tidak menyakitkan? Habib Rizik cuman hanya mengatakan, saya baik-baik saja. Dan itu memang baik-baik di hadapan wartawan seger buger, dan belum ada rekam medis ketika itu. Dan ketika itu juga menyampaikan komentar itu jelas kita bisa lihat keadaannya. Nggak tahu kalau memang itu mungkin OTG karena belum ada rekam medis yang disampaikan. Nah itu Habib Rizik mengatakan baik-baik saja, dituntut 6 tahun penjara. Kok lucu, orang yang membantai 6 laskar bisa hanya dituntut 6 tahun. Kemudian vonis bebas tanpa ada sanksi administrasi, tanpa sanksi ada mungkin pemecatan, bahkan diskor pun enggak. Ini jelas-jelas mempertontonkan ketidakadilan. Sementara Habib Rizik dituntut 6 tahun, divonis 2 tahun, baru banding tetap 4 tahun, kemudian baru kasasi dikasih 2 tahun. Baru menjalanin pembebasan bersyarat yang sampai saat ini beliau masih tahanan kota. Tidak bisa kemana-mana. Nah ini adalah suatu bukti ketidakadilan yang timpang. 6 laskar dibunuh dituntut 6 tahun. Nah ini kepolisian dibantai dengan hukuman berencana, karena pembantai laskar itu juga adalah hukuman pembunuhan berencana.
yang sudah direncanakan berbagai macam lapisan daripada lapisan aparat kepolisian itu bisa ada turun di lapangan, dan itu bukan puluhan orang. Mungkin bisa saja sampai ratusan untuk bisa disiapkan mengeksekusi yang sudah direncanakan, yang sudah dipantau Habib Rizik. Itu hanya diponis bebas. Sementara Joshua itu pembunuhan berencana tapi bisa dihukum mati. Kita mau mereka itu lebih daripada, kalau ada lebih daripada hukuman mati harus dihukum mati, karena 6 laskar, 6 nyawa yang tanpa bersalah, yang tidak ada sangkut pautnya dengan apapun kegiatan mereka. Joshua ini satu orang itu walaupun kita melihat ada mungkin ada rekayasa ke depan, hanya gertak sambal atau hanya kita diberikan gula-gula untuk girang sementara, tapi kemudian nanti akan bahkan menyakitkan. Kita bisa sakit gigi, bisa kita batuk, bisa panas dalam karena dengan apa yang diberikan. Nah, kita melihat kilometer 50 ini udah jelas terang benderang, bahkan sudah kita ajukan sampai ke HAM internasional untuk bisa diproses. Nah, mungkin ke depan harus ada daripada penegakan hukum yang bisa betul-betul diharapkan di Indonesia. Karena masyarakat ini udah nggak bisa dibohongin, ketimpangan kilometer 50 dengan ketimpangan Joshua itu sangat jauh sekali. Yang dimana ketimpangan hukum ini betul-betul sangat memprihatinkan, yang sampai saat ini kita diombang-ambingkan, dipermainkan. Betul-betul sepertinya kita orang nggak ngerti hukum. Justru orang yang ngerti hukum ditebalikan dengan akal-akalan daripada RUU KUHP ini yang sudah disahkan. Artinya orang-orang yang lebih banyak mengerti hukum, yang pakar hukum, yang nalar logika hukumnya jalan, itu dipermainkan dengan orang yang bermain-main dengan kepentingan politik yang menuju daripada ke arah 2024. Nah, pencitraan kita melihat ini adalah pencitraan hukum yang seakan-akan hukum bisa ditegakkan dengan vonis mati daripada Sambo. Kemudian hakim nggak berdaya, kemudian nanti diajukan banding, diajukan kasasi, diajukan PK, mungkin bisa sampai gerasi, mungkin bisa dihukum maksimal, nanti bisa dikasih gerasi, ataupun nanti dengan RUU KUHP yang disahkan ini 10 tahun ini bisa berubah semua, sudah lenyap daripada Sambo pemberitaan, kemudian bisa dikatakan ada dugaan Sambo ini bisa bebas lenggang selenggang-lenggangnya karena diduga uang semuanya mengalir untuk kepentingan Satgas Merah Putih, itu diduga untuk kepentingan daripada kepentingan 2024. Nggak mungkin Sambo disia-siakan sebegitu saja. Nggak mungkin Sambo nggak dinilai daripada jerih payahnya, susah payah. Mungkin Sambo buat mereka berjasa. Sambo buat rezim ini dikatakan pahlawan karena memang harus didukung, harus mendapatkan simpati yang begitu luar biasa. Walaupun dengan boleh dikatakan diduga dengan pakai topeng-topeng mereka memakai topeng dengan api, insya Allah bangke yang sebusuk-busuknya nanti juga akan ngebongkar siapa pembunuh laskar yang 6 orang ini, syuhada ini insya Allah mudah-mudahan kebongkar oleh daripada orang-orang yang mau menegakkan keadilan. Karena kasus kilometer ini kita melihat sudah ada hampir 50%, sudah titik terang sudah ada. Kemudian juga bukti-bukti novum, bukan hanya CCTV, banyak novum-novum baru yang harus polisi melek mata, polisi harus menerima daripada data-data apa yang kita punya untuk bisa kilometer 50 ini diungkap kembali. Gitu, terima kasih.